Shalom adik-adik semua, adik-adik dari GKPS Bogor. Senang bertemu kalian dan senang kakaknya menyapa kalian semua. Kakak mau sapa satu persatu adik sekolah minggu dari sektor 1. Sehat? Oke. Adik-adik dari sektor 2. Sehat juga semuanya. Adik-adik dari sektor 3. Sehat juga. Sektor 4 tidak kalah semuanya, tetap ikut ibadah. Adik dari sektor 5, ya ada. Halo, apa kabar? Kakak juga senang menemani adik-adik pada pagi hari ini, tanggal 30 Agustus, di penghujung bulan Agustus ini. Kakak tetap semangat. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Tetap semangat juga kan? Ya dong, jangan sampai kita kehilangan semangat kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Walaupun dari rumah, walaupun tidak bisa kemana-mana, tapi tetap semangat. Walaupun gereja tidak ada, tapi adik-adik tetap semangat. Kakak-kakak guru sekolah minggu juga selalu mendoakan adik-adik agar semuanya ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali, ya. Kita bisa berjumpa. Oke, kakak mau tanya, minggu lalu siapa yang beribadah online? Ayo, sebutkan nama kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengisi ibadah online minggu kemarin. 1. Kakak, ya, Kak Fani, ada Kak Mia, ada Bang Chris Gerson, ada Bang Kristanto. Ya, jadi ada guru-guru yang lain lagi juga. Nah, kami semua guru-guru sekolah minggu tetap semangat menemani adik-adik beribadah walaupun dalam ibadah online. Nah, untuk hari ini juga kakak juga mau ajak adik-adik untuk kita beribadah bersama-sama. Nah, semuanya udah siap tentunya ya. Persiapkan Alkitab masing-masing dan juga persiapkan adik-adik hati semuanya, pikiran, telinga, mata, dan gerakan, karena kita akan memuji bersama-sama, memuji nama Tuhan. Yuk, kita sebelumnya menyanyikan lagu pujian Bapa ku datang padamu. Atas kasih anugerah
Tetap tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami semua ibadah online GKPS Sekolah Minggu Bogor. Ya Tuhan, saat ini kami memulai acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mohon Engkau yang pimpin kami, bimbing kami, dan juga berkati kami semua agar kami mendapatkan berkat berupa pengetahuan dari Engkau saja ya Tuhan. Pimpin juga guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadah kali ini. Dan Tuhan, kami serahkan semua anak-anak agar kami juga mendengarkan dan dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang persiapkan adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik tetap ceria, tetap semangat. Ya, walaupun di rumah, tetap semangat, jangan kalah. Kita akan melakukan semuanya untuk Tuhan. Karena Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Apapun keadaanmu, bersukacitalah senantiasa. Nah adik-adik, kita mau naikkan pujian, kerja buat Tuhan selalu manise. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri biar semuanya semangat. Yuk, semuanya adik-adik bangkit berdiri. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangin. Dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Walau pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangin. Dipanggil Tuhan selalu manise. Diserahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangin. Dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Nah adik-adik, gimana kata lagu tadi? Ikut Tuhan itu selalu senang, selalu manise, selalu indah. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan beserta dengan kita. Dan ingat, Tuhan bilang, mintalah kepadaku maka akan kuberikan. Tuhan adalah jawaban doa kita. Tuhan memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk bersedih, karena Tuhan sudah mencukupkan semuanya bagi kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca titah. Inilah ke-10 perintah Allah. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebutnya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzinah. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, adik-adik, kita sudah membaca dasar titah atau 10 perintah Allah. Nah, kita mau lanjutkan dengan puji-pujian yang semangat. Tentunya biar kita dalam masa pandemi ini kita tetap beraktivitas seperti biasanya, dan Tuhan katakan jangan lelah. Yuk kita naikkan pujian, jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Oke, ayo adik-adik kita naikkan lagu ini bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu kembali dengan Kakak Tio. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi kan? Sudah bernyanyi, sudah mendengarkan tita, sudah mendengarkan ayat hafalan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ingat adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya. Oke ya, ayo kita bersatu dalam doa. Semua tundukkan kepala, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Dan kami juga mengucap syukur karena Engkau boleh Tuhan membimbing acara kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga nanti akhirnya. Tuhan Yesus, pakailah kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar kami pada hari ini, supaya berkat kasih karunia-Mu Engkau berikan bagi kakak-kakak sekolah minggu, sehingga kami boleh melayani dan kami boleh selalu di dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan dengan adik-adik sekolah minggu, walaupun hanya di rumah saja, berikan kesehatan, berikanlah adik-adik kami juga sukacita, dan berikanlah adik-adik supaya dapat Tuhan untuk siap mendengarkan firman-Mu. Pimpin Tuhan dalam bercerita, biarlah hikmat yang daripada-Mu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan di dalam nama-Mu. Amin. Ya, kita tadi sudah berdoa. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka Galatia 6 ayat 2. Ya, Galatia itu ada di Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama? Ya, Galatia itu ada di Perjanjian Baru. Ya, kita sama-sama buka, kita sama-sama membaca. Pelan-pelan saja ya, gak usah buru-buru. Kita baca. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, adik-adik, Galatia ini menceritakan di mana jemaat Galatia, Rasul Paulus datang, dia menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Galatia. Di sana pada waktu itu jemaat di Galatia itu hidup menurut roh. Dia tidak hidup menurut keinginan daging, tapi dia hidup menurut keinginan roh. Sehingga mereka dikatakan mereka hidup sesuai menurut hukum Tuhan yang sudah Tuhan berikan, yaitu hukum Kristus. Tetapi adik-adik, di ujungnya jemaat Galatia didatangi oleh pengacau. Seorang pengacau ini, dia mengacaukan jemaat di Galatia. Dia memutarbalikkan semua firman Tuhan. Sehingga di sana jemaat di Galatia tidak lagi hidup menurut roh, tapi mereka hidup menurut keinginan daging. Adik-adik bisa baca nanti di Galatia 1 ayat 6-7. Disitulah bahwa mereka kembali kepada kepercayaan atau agama mereka yang lama. Mereka hidup di luar hukum Kristus.
Sehingga dengan datangnya Paulus ke sana, hidup mereka kembali menurut kehendak Tuhan. Melalui Galatia 6 ayat 2 ini juga adik-adik, di sini menceritakan bahwa kita harus hidup saling tolong-menolong dalam menanggung beban kita. Kenapa demikian? Karena dengan cara kita hidup tolong-menolong, beban yang kita rasakan berat itu akan terasa ringan. Ya, sesuai dengan tema kita minggu ini. Gotong royong. Gotong royong itu sama dengan kita bekerja sama dengan kita mau saling tolong-menolong. Adik-adik, di sini juga kita sedang menghadapi masa-masa pandemi corona. Di sini juga melalui firman ini juga kita diajak, mari kita bersama-sama bekerja sama, tolong-menolong untuk membantu orang-orang supaya jangan tertular. Bagaimana caranya Kak Tio? Gampang. Adik-adik patuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah taati. Kalau kita mau keluar rumah, jangan lupa kita pakai masker. Kalau kita batuk, bersin, jangan lupa ditutup. Kalau kita dari keluar atau dimanapun kita berada, jangan lupa mencuci tangan. Dan kalau bisa, adik-adik rajin olahraga, berjemur di matahari, ya, jam-jam 8, jam-jam 7, jam 9. Rajin olahraga, makan makanan yang bergizi. Biar apa? Stamina kita kuat. Nah, itu sudah salah satu contoh bahwa kita mau peduli, kita mau menolong sesama kita supaya jangan tertular, supaya kita sama-sama menjaga jangan lagi pandemi ini menjadi hal yang sangat membuat kita jadi kacau. Adik-adik, kita diminta di sini supaya kita mau saling tolong-menolong, saling bekerja sama, saling bahu-membahu, bekerja untuk ke hal-hal yang baik. Di sini kerjasama, tolong-menolong dalam firman ini maksudnya adalah dikonotasikan ke hal-hal yang positif, bukan ke hal-hal negatif. Contohnya, kalau ke hal negatif, kita mau bekerja sama, mengerjakan soal, tapi kita nyontek bersama-sama, itu tidak boleh. Kita bekerja sama untuk menyakiti orang, itu tidak boleh. Ya, adik-adik tidak boleh melakukan itu, karena itu tidak sesuai dengan hukum Kristus. Tapi kalau kita tolong menolong, kita mau bahu-membahu, menanggung beban, kita sudah berjalan sesuai dengan hukum Kristus. Kak Tio, apa sih hukum Kristus itu? Adik-adik, hukum Kristus itu adalah yang pertama dan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Nah, kalau kita sudah mau adik-adik tolong menolong, saling membantu, saling menjaga, dan saling memberi dan peduli kepada orang lain, kita sudah melakukan apa yang diminta dalam Galatia 6 ayat 2 ini. Ya adik-adik, contoh nih kita lihat. Semut, mereka kalau mau mengambil atau ada makanan, mereka mau saling tolong-menolong. Mereka saling bantu-membantu. Seperti pada video nanti kalian bisa lihat sebentar. Ayo kita sama-sama lihat videonya. Bekerja bahu-membahu
tadi sudah melihat video di mana lagu tadi menggambarkan bekerja bahu-membahu di dalam kedamaian. Ingat, kalau kita mau bekerja bersama-sama untuk hal yang baik, kita harus mau bekerja untuk dalam kedamaian. Adik-adik, Rasul Paulus tadi sudah kakak singgung ya, di mana dia mengajar jemaat Galatia bahwa ketika mereka saling menolong, menanggung beban, mereka mencerminkan dan menggenapi karya Kristus. Kata yang sama juga dipakai oleh penulis kitab Injil dalam Matius 8 ayat 17, Lukas 14 ayat 2, dan Yohanes 19 ayat 17. Mesias dalam hal ini, Matius mengatakan, memproklamirkan bahwa Yesus sebagai Mesias yang menanggung penyakit kita. Lukas juga mengutip perkataan Yesus kepada para murid bahwa orang yang tidak memikul salib tidak bisa menjadi muridnya. Yohanes menggambarkan pergumulan Tuhan kita sewaktu dia memikul salib menuju Golgota. Saling menanggung beban bukanlah sekedar perbuatan baik, tapi itu adalah salah satu tanda keserupaan dengan Kristus. Oke adik-adik, kita berpegang kepada firman Tuhan hari ini bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah hidup menurut hukum Kristus. Kita berjanji adik-adik bahwa kita harus mau saling tolong-menolong, dan kita berbuat tolong-menolong itu ke hal-hal yang diinginkan Tuhan, ke hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Kakak akhiri firman ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Semua tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan kami boleh juga berbuat sesuai menurut apa yang Engkau kehendaki, seperti jemaat Galatia yang hidup menurut Roh. Kami juga ingin Tuhan hidup menurut hukum Kristus. Ajarkanlah kami Tuhan, supaya kami mau dan bisa bekerja sama, gotong royong atau tolong menolong dalam memikul beban dan saling bekerja sama untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tio. Nah, semoga adik-adik mendapatkan semangat untuk tetap bergotong royong, bekerja sama dengan saudara-saudara yang lain. Sebentar lagi kita mau akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita kasih yang terbaik buat Tuhan, sambil kita menaikkan pujian yang satu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri acara kebaktian kita. Mari kita sama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan. Kita berdoa Bapa kami, dan nanti dilanjutkan dengan lagu Bapa terima kasih. Ya, kita mau berdoa atas persembahan yang sudah diberikan dan juga doa Bapa kami. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Semua tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh melakukan ibadah kami, walaupun kami beribadah di rumah, tapi kasih-Mu tidak akan kurang kepada kami. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh memberikan persembahan untuk kerajaan-Mu, untuk ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, semua ini kami berikan, semua ini kami mengucap syukur, karena Engkau begitu baik Tuhan kepada kami. Dan kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Dan kami boleh Tuhan minggu depan dapat beribadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa yang diajarkan Tuhan. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.